Sudah banyak yang hadir ini, oke. Hari ini kita akan, ya sambil nunggu teman-teman lain ya. Kita akan bahas sedikit mengenai ini, kedengaran suaranya nanti ya. Oke. Kalau kita akan melakukan suatu kritik arsitektur, kita harus menempatkan diri di dalam suatu setting atau di dalam suatu tempat atau memposisikan diri kita di dalam kritik itu. Jadi kalau ada sesuatu fenomena, kemudian kita mau melakukan tanggapan, respon, ataupun komentar, kita harus tahu posisi kita atau memposisikan diri kita di mana atau pada suatu setting apa. Kali ini kita akan bahas beberapa setting yang mungkin dilakukan oleh kita sehingga kritik yang kita lakukan ini mempunyai peranan yang berbeda-beda. Suatu keadaan di mana biasanya terjadi tindakan perbuatan mengkritik ya diidentifikasi menjadi 5, yaitu self, authority, expert, peer, dan layman. Ini adalah peranan-peranan kita ya mendudukkan posisi kita ketika akan melakukan kritik atau melakukan komentar. Di mana kategori ini merujuk pada keadaan atau situasi dan peran yang diambil atau diusung oleh kritik. Ya, ingat bahwa kritik itu adalah mengkomentari atas sesuatu. Dan ini karena kita berada di wilayah arsitektur, maka dinamakan sebagai kritik arsitektur. Yang pertama, self-criticism. Tindakan mengkritisi diri sendiri. Situasi di mana desainer atau pengambil keputusan atau arsitek mengkritisi dirinya sendiri di dalam proses perancangan. Jadi dia melakukan komentar atau melakukan tanggapan atas karyanya sendiri ya di dalam proses perancangan maupun hasilnya. Nah, kita tahu bahwa kritik ini kan tidak hanya negatif thinking saja, berpikir negatif terhadap sesuatu benda yang kita kritik, tetapi kritik juga merupakan suatu komentar yang positif. Ya, komentar yang mengapresiasi atas hasil ataupun ketika kita melakukan proses. Self-criticism adalah ciri utama dari pemikiran deliberatif. Deliberatif itu yang anti mainstream, artinya sangat jarang bahwa seseorang itu mampu mengkritik dirinya sendiri. Memang hal yang paling susah, paling sukar dilakukan adalah mengkomentari diri sendiri, karena sifat manusia kita selalu merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar. Sehingga self-criticism ini memang langka ya. Ini di bawah dinyatakan survei atau penelitian jenis kritik ini masih sedikit. Satu, karena manusianya juga tentu tidak akan berbuat salah atau berbuat keliru atau berbuat yang tidak lazim. Yang kedua, karena memang mengkritik diri sendiri ini agak sulit dilakukan. Kita bisa bias karena kita selalu memenangkan diri kita sendiri. Ya, jarang orang mengatakan bahwa saya ini jelek, saya ini bodoh, saya ini tidak bisa, karya saya ini tidak kreatif. Itu sangat berat dilakukan. Mengkritik diri sendiri. Ya, sudah jelas bangun siang pun masih bilang belum terlambat gitu ya. Nah, terus cari alasan-alasan lain, pembenaran-pembenaran supaya dirinya selalu benar. Ya, ini salah satu setting. Nah, boleh nanti dilakukan terhadap diri kita sendiri, mengkritisi diri sendiri. Apa yang sering dilakukan oleh seseorang ketika melakukan self-criticism adalah mencari peluang di mana dirinya itu selalu unggul.
keunggulan-unggulan dalam dirinya itulah yang dinyatakannya. Ya. Dan ini tidak menjadi soal sejauh mengapresiasi dan dia memang berlaku sedemikian adanya, jujur, reflektif begitu ya. Reflektif itu merefleksikan dirinya sendiri, tetapi bukan curhat. Lain. Ya, kritik bukan curhat. Ya, bukan keluh kesah begitu. Self criticism juga justru dia diharapkan mampu membangkitkan kalaupun ada kelemahan bagaimana sebaiknya, kalaupun ada kekuatan itulah yang diapresiasi. Ya, ini self criticism. Menurut Eliot, ini mengkritisi karya sendiri adalah jenis kritik tertinggi. Saking susahnya ini, saking tidak relanya kita mengkritik diri sendiri, sampai Eliot ini menyatakan mengkritisi karya sendiri ya, itu jenis kritik tertinggi. Karena belum tentu mengkritisi diri sendiri itu kita mampu jujur, kita mampu terbuka terhadap kesalahan, mampu terbuka terhadap kelemahan. Ya, ini makanya kesulitannya dianggap kesulitan jenis kritik tertinggi. Ya, ekspresinya bisa macam-macam mengkritik diri sendiri ini. Ya, kita dikritik orang lain saja, kita bisa marah-marah, kita bisa tidak senang, ya, atau kita merasa bangga. Apalagi kalau diri kita mengkritik diri sendiri, ya, yang dianggap sebagai sulit dilakukan. Nah, tapi kita harus mengetahui bahwa oh ternyata ada jenis setting kritik diri sendiri ya, self criticism. San juga bilang nih, seorang artis dalam pengerjaan suatu karya lukisan, kalau ini dialihkan seorang arsitek di dalam pengerjaan karya desain arsitekturnya, pastilah terdiri dari dua orang. Nih, sang pemimpi atau pencari imajinasi dan produser yang menghasilkan karyanya. Ya, ada yang maksudnya memakai pemikiran dan ada memakai tindakan, knowledge dan sikap ya dan perilaku. Jadi mikir dan melakukan. Tapi setelah itu dia juga kritikusnya. Dia sendiri ketika merancang itu sebenarnya sudah membuat kritik terhadap diri sendiri ketika di dalam proses perancangan. Seperti Anda ya. Oh, merancang awalnya ruang tamu berada di depan. Tiba-tiba Anda melihat, ah kurang baik ini. Kalau di depan mainstream sekali. Bisa ini agak ke tengah sedikit. Nah, kita kan sudah melakukan kritik ya. Bahwa di depan itu mainstream, di depan itu biasa saja. Coba kalau di tengah, karena orangnya banyak misalnya. Itu kan sudah melakukan kritik terhadap ide yang pertama tadi. Kan? Ide pertama peta begitu ya, setelah dilihat ternyata kiri kanan ada gedung-gedung baru, maka dibuatlah bentuknya segitiga. Nah, kritik terhadap bentuk peta tadi yang pertama itulah disebut sebagai self criticism. Jadi sebenarnya Anda sendiri ketika di studio ya kita juga sudah melakukan self criticism. Merubah-rubah, menyetip ya, menghapus gambar yang lama kemudian memindahkan ruang demi ruang itu sebenarnya adalah self criticism. Karena yang pertama dianggap tidak maksimal. Kalau saya letak di depan kurang maksimal, harus agak mundur sedikit. Oh, nanti kalau mundur bayangannya tidak ada, maka agak ke kanan sedikit. Nah, perjalanan proses ini sebenarnya adalah suatu self criticism. Berbicara kepada diri sendiri bahwa yang pertama tadi, yang saya goreskan yang di awal desain ide yang pertama tadi tidak cukup baik, harus lebih maksimal lagi kalau diletakkan di dalam desain yang lain. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya juga sudah berlatih nih tiap hari, tiap kita merancang melakukan self criticism. Ya, saking kita pinternya self criticism, ketika membuat denah dikasih waktu 2 hari nggak jadi-jadi gitu ya. Seminggu gitu, jadi asistensi lagi masih denah. Asistensi minggu depan lagi masih denah lagi.
Itu karena apa? Karena kita pandai melakukan self criticism, puas kurang puas gitu ya. Kita nggak bicara mereka yang malas ya, sehingga minggu depan masih denah itu juga. Kita itu urusan lain ya. Malas, tidak dikerjakan, sibuk, tidak punya waktu, itu adalah attitude yang bukan itu maksudnya. Dan mereka yang bekerja sangat keras, ya, mereka memindahkan denah itu, merubah denah, membuat alternatif denah dengan sangat intens, ya, untuk mencapai maksimal, dan dia sendiri melihat bahwa desain denahnya ini sudah terpikirkan atau memikirkan segala aspek, ya, sehingga harus menyita waktu sampai 2 minggu. Itu yang disebut sebagai self criticism. Ya, jadi tidak mengapa mengambil waktu lebih, tetapi kita puas, kita mempertimbangkan segala hal di dalam desain kita, ya, melawan diri sendiri. Karena ada dari kita kan kadang-kadang sudah begini saja, salah lah nanti, gitu kan. Ada yang cepat menyerah kan, 3 hari memang selesai, tapi ya itu saja gitu ya. Jadi apa ya, kreativitasnya tidak ada, mainstream. Kalau orang lain berbuat gitu, dia itu juga gitu ya. Ada juga ya nilai dari self criticism-nya rendah. Ada kan dari kita gitu ya, malas gitu atau cepat menyerah. Udah tahu ini nggak benar nih, masih belum memperhitungkan kebisingan, memperhitungkan view, memperhitungkan iklim, tapi sudah ini sajalah gitu ya. Ya dengan segala macam alasan. Nah, itu yang self criticism-nya rendah. Gitu ya. Collins sudah bilang perbedaan criticism dan self criticism adalah jumlah orang yang terlibat. Ini meninjau dari jumlah. Kalau self criticism tentu diri kita sendiri, mungkin 1-2 orang gitu ya. Atau kalau kita kerja tim kan gitu kan, mengerjakan satu kelompok 2 orang, mengerjakan satu proyek, itu self criticism-nya 2 orang yang terlibat dalam proyek desain itu. Jadi kalau kita di studio, kita sendiri kan 1 orang satu mendesain, ya self criticism-nya 1 orang. Ini Collins melihat kepada jumlah orang. Jadi self criticism tidak mutlak harus 1 orang. Karena di dalam kerjaan arsitektur kan bisa satu tim. Ya. Satu tim terdiri dari 5 orang merencana bersama karena proyeknya besar, dan masing-masing ya memberikan masukan kritik terhadap karyanya itu sampai maksimal mungkin, semaksimal mungkin mencapai desain yang eh, sesuai dengan batasan-batasannya. Kalau iklimnya begini, tanahnya begini, 4 lantai harus pakai lift dan seterusnya. Ya, jadi dia melawan dirinya sendiri, mengkritisi dirinya sendiri, ya, untuk mencapai optimalnya suatu karya desain. Oke, nah berapa konsep suara jadi ketika mengkritisi diri sendiri dalam proses perancangan? Ada 5 nih. Ketika kita melakukan self criticism, ada the short voices, ya. Ini authority, short voice kedua fear, nomor 4 the fear voice, ketakutan, suara-suara yang menakutkan. Menakutkan itu apa ya, memberikan kesan negatif gitu ya sebenarnya ya. Yang nomor 1 kan ini seharusnya nih batasannya ini, no effort, ya, 4 lantai, liftnya harus 2, program ruangnya harus ini, itu kan sold ya seharusnya. Kalau sudah 2, ternyata saya bikin 3, misalnya harus ada 3 kamar, semua kita buat 5 kamar, tentu saja itu ya ada kritik nanti kan. Ini seharusnya demikian, tapi kok kamu begini ya. Tuh. Ini keterangannya. Suara yang mencoba meyakinkan saya bahwa saya harus melakukan ini. Ini ada standar-standar arsitektur yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, kita kan seringkali berbicara dengan diri sendiri kita ketika kita merancang.
ya ini kita asik merancang denah gitu kan, kadang-kadang kan lupa nih, seharusnya ada 6 ruang, tapi yang kita rancang masih 4 ruang itu bisa. Oh, ruang pembantunya kurang. Ya, dalam merancang rumah misalnya, ruang pembantu kurang, ruang jemurnya kurang gitu ya. Itu short voice kita akan mengkritik kita, kurang itu. Tuh, kurang lengkap gitu ya. Nah, yang kedua short voice tapi authority. Tiba-tiba mengkritik diri kita sendiri bahwa kita naif, tidak kompeten. Gitu. Naif seharusnya bisa menjadi lebih baik dari ini. Ini yang tadi Bapak bilang kan, ada juga kan yang cepat menyerah. Dia merasa bahwa, aduh aku memang segini-gini aja lah, beda lah sama kawanku itu, dia kan pintar gitu ya. Dia kan ahli desain, gambarnya pun bagus gitu ya. Seringkali suara-suara itu mengkritik diri kita sendiri, ya, dan seharusnya itu ditanggapi dengan harusnya bisa lebih baik lagi gitu, tidak cepat menyerah, tidak apa adanya gitu ya, atau tiba-tiba dia bilang, oh, saya tidak berbakat, nyesal saya masuk arsitektur, gambar saya jelek. Itu perkataan-perkataan yang naif, ya. Sama seperti ketika Anda membuat denah 3 lantai, membuat toko misalnya selalu pakai atap datar. Itu naif, kok kayak gini ya, kita kan berada di negara tropis, tapi atap saya kok datar ya. Nah, ini masih banyak sekali yang kita bisa lihat pada karya-karya arsitektur TGA kita. Nanti kalau Anda di TGA ataupun lihat karya teman-teman TGA gitu ya, karena mungkin luas bangunannya atau karena tanda kutip kemalasan, ya sudahlah atap datar saja gitu ya. Tidak, seakan-akan tidak pernah belajar ya, naif, tidak pernah belajar bahwa arsitektur tropis itu mengkayakan pada atap yang miring. Semua arsitektur tradisional kita itu atapnya bagus-bagus, berkreasi. Tapi jatuh pada kita sekarang kok hanya atap datar saja yang importnya itu dari negara barat. Ini namanya naif, gitu ya. Ini short voice authority. Nah, seharusnya apa? Dengan kritik di dalam diri kita seperti itu, seharusnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kita harus memacu diri. Jadi self criticism gunanya juga untuk memacu diri sendiri, memacu kepada para arsitek untuk lebih baik lagi. Tidak cepat menyerah karena tantangan demi tantangan di luar itu sangat besar gitu ya. Kita kan tidak mau menjadi arsitek yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, peer. Nah, peer ini tuntutan supaya kita profesional, ya, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu termasuk bertanggung jawab waktu. Kalau profesional datang tepat waktu. Profesional kalau diminta 8 lembar gambar, 8 lembar. Ya, kalau diminta denah tanpa potongan, pakai CAD ya pakai CAD yang bagus. Itu profesional. Gitu ya. Tidak terlambat mengumpulkan tugas. Gitu kan, diminta survei juga rajin, diminta melihat standar juga oke, diminta membaca buku oke. Itu profesional. Ini self criticism kepada diri kita, sudahkah kita demikian, kan? Self criticism bahwa ternyata vocabulary kamus perbendaraan bentuk kita ini masih sedikit. Akibat apa? Kita tidak profesional. Jarang sekali masuk perpustakaan, jarang sekali melihat bentuk gedung-gedung baru sekarang yang sudah beragam-ragam, beraneka variasi, kreativitasnya tinggi, ya, tapi kita masih bentuk petak sabun, kotak sabun saja dengan atap datar. Ini kan self criticism ya. Kita belum profesional.
Ya, buku-buku di perpustakaan itu masih bersih, tersusun rapi, nggak bergerak. Artinya apa? Ternyata mahasiswa kita tidak profesional, susah membaca buku. Ketika dicat alasannya bahwa itu, oh kita lihatnya dari Pinterest, dari internet, enggak juga. Ya, komputernya dipakai untuk kegiatan lain. Itu peer self criticism. Nomor 4, the fear voices, ketakutan. Takut, aduh gagal nih. Ini nggak dapat lagi nih, ya, waktunya kepepet, ya gambar kita jelek, kita nggak mampu lagi menyusun denah. Itu ada suara-suara self criticism kita, ya, yang membuat kita itu galau, ngeri, ya, ketakutan. Dan nomor 5, cautionary voice. Ya, cautionary itu kayak alarm gitu, itu self criticism tuh, alarm. Ya, kepada tindakan-tindakan ketika kita merancang yang tidak benar. Ya, kita salah mengores, salah meletakkan, atau saya tergesa-gesa menetapkan, ya, dan apa yang saya lakukan sudah benar enggak, itu kan ada alarm. Ini self criticism. Sebaiknya kita semua mempunyai self criticism yang baik dan tidak sangat permisif kepada diri sendiri. Gini aja lah, aku udah capek. Yang lainnya enak kali kayak gitu. Aku mau juga lah jalan-jalan. Self permisif, ya, yang dalam self criticism dianggap cukup mengganggu. Ya, sikap permisif kita banyak ya. Rasa malas, rasa bosan, rasa tidak bisa, ya. Eh, Permisif itu memaafkan diri sendiri gitu. Oke. Nih, ini adalah sikap permisif tadi. Aku nggak bisa kerja itu, nggak bakat aku, nggak cocok aku di sini. Aku nggak cukup pandai, ya. Atau saya harus sangat perfect nih, ya, sehingga lupa waktu, lupa makan dan sebagainya, ya, stres. I must not make a mistake. Aku seharusnya nggak boleh bikin salah. Itu kan suara ketakutan mendera kita gitu kan. Itu self criticism. Ya, I'm not good enough gitu. Ini banyak dari kita yang demikian. Iya, kalau memang dia tidak good enough, tapi dia merasa tidak good enough. Merasa ini yang susah. Itu yang namanya permisif, sikap lembek. Ya, sebentar-sebentar menyerah. Ya, nah, untuk lembur nggak mau. Sudah ini aja lah. Ya, sikap-sikap yang ditimbulkan oleh self criticism diri. Kalau kita self criticism diri sendiri, yang justru oleh diri kita sendiri. Good enough-nya itu karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ini makanya namanya self introspeksi diri. Don't be too hard on yourself. Don't let standard on your own self criticism stop your progress, and you will have breakthrough. Ini anjurannya. Oke, seperti apa mengkritisi diri sendiri kita merancang? Ya, kita ketika merancang gimana? Evaluatif, evaluatif tuh sering asistensi, itu evaluatif tuh. Mengevaluasi kita harus sampai mana gitu. Kita kan sekarang nggak asistensi, malah lari-lari, malah nggak mau datang asistensi, takut dievaluasi. Sementara Bapak lihat dosen-dosen kita ketika asistensi itu memberi bimbingan, bukan memarahi kan. Kalau zaman dulu mungkin, tapi entah kenapa kita jadi takut sendiri. Coba kalau self criticism kita lihat, kenapa kita takut ya asistensi? Karena kita tidak mengerjakan, sehingga kita tidak punya bahan untuk diajukan. Ya salah kita sendiri ya. Ya jangan disalahkan dosennya atau lingkungannya. Ya kita orang kita nggak mengerjakan, gitu ya. Evaluatif. Ya pasti kita takut. Karena harusnya mengerjakan, kita tidak mengerjakan, kita pasti takut. Jadi ketakutan itu
ditimbulkan oleh diri sendiri ternyata. Bukan karena dosanya galak, bimbingannya jelek. Bukan. Karena Anda tidak mengerjakannya dengan serius. Atau selalu mencari bentuk terbaik. Ini. Sehingga tak siap-siap. Kurang puas, kurang puas, kurang puas. Waktunya habis. Ya, tidak pernah berhenti pada suatu titik. Apa yang bisa menghentikan pada suatu titik itu adalah waktu. Ya, harus dikumpulin, mau nggak mau. Itu juga kalau kita self criticism, kita bisa melihat bahwa saya harus disiplin. 3 hari harus selesai denah. Ya harus kerja keras, karena waktu kita cuma 3 hari. 3 hari lagi membuat tampak. 3 hari lagi membuat potongan. Disiplin. Ini yang seringkali membuat kita galau. Permisif pada diri sendiri. 3 hari, hari keempat lah, masih ada waktu. Nggak ada waktu lagi. Ya, evaluasi, mencari bentuk terbaik, ya, dan lupa bahwa harus ada waktu yang ditepati, berhenti pada suatu titik. Mau tak mau, bagus tak bagus, gambar harus dikumpulkan. Disiplin. Oke, ini adalah gambar-gambar korbu yang mereka juga korbu seringkali di dalam buku-bukunya mengkritik karyanya sendiri, ya. Ini Bapak tidak bisa jelaskan satu-satu, tapi ini adalah contoh dari 5 karya yang kalau Anda searching bisa dapatkan bahwa Korbu juga mengkritik dirinya sendiri lewat karya-karyanya. Ini boleh di searching. Oke, nomor 2, authoritative setting. Ya, disebut juga kritik otoritarian. Kritik yang diberikan seorang yang mempunyai kekuasaan. Ya, berdasarkan kuasanya itu dia melakukan kritik terhadap karya kita. Artinya kalau di sini dosen lah, ya, atau dosen pembimbing atau dosen asistensi, itu dia melakukan kritik otoritarian. Nah, settingnya dia berlaku sebagai penguasa. Kalau yang pertama tadi kritik yang dilakukan oleh diri sendiri. Ini kritik dilakukan oleh penguasa pada yang dikuasai, bawahannya atau muridnya, ya. Bagian dari kurikulum ini makanya ada proses asistensi, dosen asistensi. Itu setting otoritatif. Ya, pergeseran peran dosen dari pembimbing menjadi pengkritik. Ini ya contohnya kan. Ini muridnya sebelah kiri, yang sebelah kiri itu yang pakai band itu dia pakai ini dosennya dan ahli pakar dan sebagainya yang melakukan kritik. Oh ini baiknya begini, kelebihannya ini, kalau ini gimana, ditanya, diskusi dan seterusnya. Itu kritik otoritatif. Ya, settingnya ada yang di atas dan di bawah lah, dan gitu ya, penguasa dan mereka yang mengerjakan. Ini juga model dari setting otoritatif. Ya, Anda juga kan pada beberapa kesempatan kan diminta untuk presentasi karya desainnya atau karya tugas seperti ini setting atau. Nah, kritiknya dilakukan oleh siapa? Mereka yang duduk ini melakukan kritik, ya, positif, negatif, ya, anjuran, saran, komentar itu adalah kritik. Apa tujuan dari kritik jenis ini? Ya, apa basisnya? Jika kritiknya negatif atau menunjukkan hal yang tidak pas, tidak benar, tidak maksimal, itu tidak dianggap sebagai personal kritik, ya, tetapi selalu ada argumennya. Ya, mengapa ini kita bisa kritik ini jendelanya kok sebelah kiri? Kenapa? Anda menjawab,
Ya, perancangnya menjawab lalu diberikan alasan argumennya. Kritik mungkin tidak harus di sana, mungkin harus di kanan nih, karena di kanan begini begini begini, ya. Ada diskusi di dalam kritik itu, sehingga yang dikritik jangan merasa kecil hati, tapi itu dianggap sebagai suatu feedback, masukan. Ya, jangan terus merasa personal, lah bapak ini kejam kali. Dia memang kalau sama aku memang kejam gitu. Dia dibawa personal gitu. Bukan demikian. Nah, yang memberikan kritik juga harus memberikan argumen yang jelas, bukan asal mencela, asal menyalahkan, ya kan? Harus dimengerti oleh yang diajak bicara atau yang dikritiknya, harus paham tuh. Maksud kita bilang begini itu argumennya begini. Jadi pengkritiknya juga jangan asal ngomong gitu ya. Harus ada argumen yang jelas, harus ada alasan yang jelas kenapa dia mengkritik seperti itu. Oke, ini setting otoritatif. Paham ya? Tiga, expert. Kritik yang diberikan yang memang ahli di bidang. Ya, ya, ya kan arsitek senior, ya arsitek IAI yang kompetensinya baik, gitu ya. Para dosen itu expert. Kritik ini tidak mempunyai pengaruh terhadap objek kritiknya, tapi mengimpresi audiens. Biasanya lebih kepada impresi itu penghargaan pada audiens. Itu expert. Jadi biasanya expert itu justru lebih menguatkan, mengkritik, menguatkan kepada hasil karya. Kalau ini di bidang arsitektur, desain arsitektur tersebut. Memberikan pujian, memberikan apresiasi. Itu biasa dilakukan oleh expert. Gitu ya. Dan kadang-kadang malah diberi lanjutan lagi bagaimana untuk bisa lebih baik lagi. Jadi tendensinya tidak kepada menjelek-jelekkan. Ya, jadi kritik arsitektur itu memang mempunyai kebedaan tujuan. Kita tidak menjelekkan, kita tidak menghujat, ya, tapi memberikan apresiasi, mengimpresi, ya, memberikan pujian suatu karya arsitektur. Jadi kritiknya. Argumennya juga mesti jelas juga. Memang di setiap kritik harus ada alasan atau argumen yang sangat baik. Ini misalnya, ya, ya oke, kita keluar sebentar, nanti kita masuk lagi ya. Baik, terima kasih. Kita keluar sebentar ya. Nah, ini tadi ya, Dean Jacobs ini antropolog yang mengkritik, sering melakukan kritik terhadap arsitektur. Cities have the capability of providing something for everybody. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini adalah kritik dari expert gitu ya. Jadi dia punya city itu punya kapabilitas dan seterusnya, ya. Dia melakukan kritik terhadap kota. Ini juga seringkali menjadi bahan kritik ya. Ini bagaimana cahaya itu merupakan dan seterusnya. Ini kritik dari expert. Kritik itu bisa dilakukan melalui majalah, koran, dan jurnal.
Ada media baru ya mengenai kritik yang dilakukan oleh expert ya melalui bahkan media barunya itu bisa berupa TikTok, mau Instagram gitu ya. Kritik bisa dilakukan oleh para expert. Jadi kalau kita mau mencari sumber-sumber dari kritik sebenarnya sudah sangat tidak terbatas, gitu ya. Biasanya memang melalui buku gitu, tapi di majalah, di koran ya, catatan-catatan kecil gitu, eh, apa artikel-artikel itu juga merupakan suatu media untuk melakukan kritik, ya kan? Nah, ini digital platform juga sudah banyak ya untuk melakukan kritik. Ini ya, ini kritik yang terhadap karya si Marquis Hawkes gitu ya. Misalnya ada kritik tentang eh, bagaimana suatu rumah susun masih menginginkan adanya teras seperti rumah tinggal di bawah gitu ya, landed housing. Sehingga mereka juga melakukan atau berekspresi memakai tritis seperti itu yang di tengah itu ya. Pakai atap kain yang dibentang gitu kan. Itu kan biasa dilakukan di rumah landed ya, di rumah bukan rumah susun gitu kan. Tapi suasananya masih pengen seperti itu. Kritik-kritik seperti itu yang eh, dimunculkan atas suatu karya ataupun fenomena arsitektur seperti ini. Ya, social housing. Nah, ini eh, juga majalah ya di magazine ini ya. Jadi suatu karya yang bisa dilihat dari kritik seorang expert. Yang nomor 4, peer. Kritikus dengan sasaran kritiknya mempunyai tingkatan atau hierarki yang sama. Jadi arsitek kepada arsitek lain. Jadi sama-sama levelnya, peer itu sejawat maksudnya. Rekan gitu ya, sahabat. Anda juga bisa mengkritik teman Anda di sampingnya ketika melakukan pekerjaan tugas di studio. Dan kadang-kadang tuh teman-teman tuh suka apa ya, ya bukan usil ya, mengomentari karya kita. Itu termasuk kritik peer, kritik sejawat. Kita nggak boleh marah. Ya, kita harus menghargai teman kita karena berada pada tingkatan atau hierarki yang sama. Gitu ya. Jadi misalnya kita akan melakukan eh, pendekatan metafora atau pendekatan analogi pada rancangan kita. Ya kita boleh meminta kritik dari teman kita. Saya pengen ini seperti muka anjing gitu rumahnya. Kamu merasa ini jadi rumah anjing nggak? Kalau tidak, jawabannya berarti metafora Anda belum berhasil gitu. Ya, kalau Anda membuat masjid tiba-tiba orang bilang wah itu kayak rumah makan gitu ya. Nah, itu kritik dari teman yang bagus. Ya, kita mau membuat tipologi masjid tapi teman-teman malah bilang bahwa itu adalah rumah makan nih. Di ekspresi itu kan tipologis ya, mempunyai kesan bentuk yang secara general difahami banyak orang. Ini bisa kita kita saling mengkritisi pada karya kita antar teman sejawat. Ya, pada desain award juga gitu, pada sayembara kan juga gitu ya. Kita melakukan sayembara, lalu jurinya itu kritikusnya, ya sejawat sebenarnya karena sama-sama arsitek. Ya, Aga Khan Award ini juga ya karya yang dikritisi oleh sejawat. Tuh. Ini first life dan space dan building the other way around never works. Ini juga suatu kritik kepada karya arsitek dari arsitek Jan Gehl. Ini karyanya kemudian dia kritisi nih.
Pertama adalah kehidupan, yang kedua adalah space, ruang-ruang, lalu building. Ya, kehidupannya itu yang di bawah, lalu space, ya ada ruang-ruang yang dibentuk di antara gedung, lalu akhirnya buildingnya jadi. Jadi gambar ini menunjukkan adanya proses, ya dari bawah ke kanan, ya itu hanya sekedar space karena bentuknya sama gitu ya. Lalu masuk kepada building. Ya. Jadi ini suatu kritik, ya, suatu apresiasi terhadap karya dari urban designer seperti ini. Ini juga ya, ini di tengah itu arsitek besar, lalu yang lainnya itu memberikan arsitek-arsitek juga nih, ya, yang arsitek memberikan kritik, memberikan impresi pada temannya. Oke, sekian untuk hari ini mengenai setting. Kita akan jumpa lagi sebelum masa ujian UAS. Sebenarnya harus ada latihan ya supaya kalian bisa merasakan kritik, tapi mungkin minggu depan baru kita akan berlatih mengenai kritik. Oke, terima kasih sudah memahami berbagai setting tentang kritik arsitektur. Nanti mudah-mudahan kita kalau latihan akan lebih paham bagaimana kita mengomentari, kita julid kepada karya arsitektur, mengkritisi, ya, mengkomentari dengan etika sebenarnya, attitude mengkritik yang baik. Selamat pagi, selamat belajar semuanya. Sampai jumpa minggu depan.